Om Swastiastu, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nika Tutjari Kusmaningrum, SPG MPD dengan NIDN 0807029201. Saya merupakan dosen Bahasa Indonesia di Diploma 3 Seni Kuliner Politeknik Internasional Bali. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyajikan video tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang sering disebut dengan PDD UK TPT, bidang pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun pada materi Bahasa Indonesia, saya akan menyajikan yang pertama deskripsi mata kuliah, kemudian yang kedua capaian pembelajaran lulusan atau CPL, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, kemudian yang ketiga materi pembelajaran, yang keempat metode pembelajaran, yang kelima sistem penilaian, dan yang keenam rekaman pembelajaran. Adapun deskripsi mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu MKWU Bahasa Indonesia dengan kode mata kuliah MP/MKU/DHI di semester 1 dengan jumlah SKS yaitu 2 SKS. Mata kuliah ini akan membahas tentang hakikat dan sejarah perkembangan bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, diksi dan unsur serapan, kalimat efektif, paragraf, dan penulisan karya ilmiah. Kemudian setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian memperkaya pikiran, gagasan, dan sikap ilmiah dalam berbagai bentuk karya tulis maupun lisan, kemudian berkualitas dan memenuhi syarat objektivitas, koherensi, kohesi, efektivitas, efisiensi, dan mampu berkomunikasi dengan baik di lapangan atau di masyarakat. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu S4, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. D8 menguasai konsep dan teknik komunikasi lisan dan tulisan dalam bahasa Indonesia, minimal satu bahasa internasional atau minimal satu bahasa asing lainnya. D10 yaitu menguasai konsep integritas akademik secara umum dan konsep plagiarisme secara khusus. Dalam hal jenis plagiarisme, konsekuensi pelanggaran dan upaya pencegahannya. KU11 mampu menegakkan integritas akademik secara umum dan mencegah terjadinya praktik plagiarisme. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK meliputi mahasiswa mampu memahami hakikat dan sejarah perkembangan bahasa Indonesia yaitu S4. Kemudian mahasiswa mampu memahami ragam bahasa Indonesia S4 dan P8. Mahasiswa mampu memahami pedoman umum ejaan bahasa Indonesia itu S4 dan P8. Kemudian mahasiswa mampu memahami kata, diksi, dan unsur serapan S4 dan P8, kemudian mahasiswa mampu menulis kalimat efektif S4 dan P8, kemudian mahasiswa mampu menulis paragraf dalam bahasa Indonesia P8, P10, dan KU11, dan mahasiswa mampu menulis karya ilmiah meliputi P8, P10, dan KU11. Adapun materi pembelajaran atau pokok bahasan dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu yang pertama, hakikat dan sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kemudian yang kedua, ragam bahasa Indonesia, yang ketiga, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, yang keempat, kata, diksi, dan unsur serapan, yang kelima, kalimat efektif, kemudian yang keenam, paragraf dalam bahasa Indonesia, dan yang terakhir adalah karya ilmiah. Untuk metode pembelajaran, menggunakan pemaparan materi, kemudian diskusi, case study, dan project based learning. Untuk bobot penilaian yang pertama presensi 5%, KAT 1 20%, KAT 2 sejumlah 20%, UTS 25%, UAS 30%. Untuk kontrak perkuliahan silabus RPS bisa diakses di e-learning. Untuk komponen yang terdapat pada RPS meliputi kemampuan akhir yang diharapkan, bahan kajian atau materi ajar, metode pembelajaran, indikator, kriteria untuk penilaian, deskripsi tugas, dan bobot. Untuk peraturan perkuliahan harus berpakaian rapi dan sopan, boleh minum tetapi tidak boleh makan di kelas, toleransi kehadiran 10 menit, sopan santun dan saling menghargai antar sesama, pemberitahuan jika tidak hadir, dan selalu mengerjakan tugas.
Untuk pembelajaran akan menggunakan modul Bahasa Indonesia Akademik untuk perguruan tinggi, kemudian mengikuti pertemuan 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS, bisa menggunakan media cetak dan elektronik sebagai sumber belajar. Dalam pembelajaran akan ada tugas individu, kelompok, dan presentasi. Kemudian berikut adalah sumber belajar wajib meliputi Bahasa Indonesia sebagai pedoman akademik, kemudian PUEB, dan mengambil buku dari sumber lainnya. Saya juga sudah mengupload beberapa materi dan sumber di e-learning, bisa diakses langsung. Di sana sudah ada buku, kemudian video referensi, dan beberapa buku penunjang lainnya. Untuk materi pembelajaran sudah di-upload sehari sebelum pembelajaran dimulai, sehingga mahasiswa bisa mendapat referensi lebih awal. Baik, berikut adalah cuplikan video pengajaran Bahasa Indonesia pada pertemuan kedua dengan topik sejarah pertemuan bahasa. Selamat menyaksikan. Pada awal pertemuan, mahasiswa melakukan absensi secara mandiri menggunakan scan barcode, kemudian dosen akan memvalidasi sebelum perkuliahan dimulai. Stefanus, Giovan, Alma, kemudian ada yang belum disebut. Sudah ya. Terus hari ini kita belajar tentang sejarahnya. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Masih ingat nggak kemarin belajar apa? Ingat? Masih buka set apa? Minggu lalu kita belajar apa ya? Belum sampai dengan benar. Baru apa namanya? Kuliah pertama biasanya apa namanya Mas? Pengenalan. Kalau di sekarang kita udah mulai materi. Kalau kemarin kita belajar bahasa secara umum. Kalau sekarang kan bahasa Indonesia. Kalau kemarin kita masih bahasa Indonesia secara umum. Nah, mengenai sejarah misalkan tanya kembali sebelum mengawali pembelajaran. Dibuka di Mentimeter seperti biasa. Kemudian misalkan tanyakan apa yang terlintas dalam kepala kalian ketika mendengar kata sejarah. Kita lihat pengetahuan awal tentang sejarah kalian. Silakan, itu hanya satu ya, jadi satu kata. Tertarik sama yang menjawab zaman purba terus kuno. Yang jawab kuno siapa? Kenapa? Pikiran piramid itu. Oke, terus dalam zaman purba siapa? Kenapa? Saya ya kalau itu merasa di mana awal itu manusia tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kamu maksud itu sejarah. Ya. Untuk yang lebih relevan itu sejarah lampau ya. Sejarah itu masa lalu, kemudian tidak terulang mungkin, tapi tidak 100%. Jika kalian misalnya hal-hal yang sudah memang mutlak itu tidak terulang. Kemudian terkenang ya, karena dia menjadi memori permukaan ya. Tetapi kalau kita lebih spesifik, apa sih yang harus ada dalam sejarah? Kenapa bisa disebut sejarah? Apakah harus ada hal-hal yang berharga? Ada nggak yang hal-hal yang berharga dari itu? Itu juga menjadi komponen ini tentang sejarah. Karena kita akan mempelajari sejarah bahasa. Perlu basic teori tentang sejarah itu apa? Nah, kita buka kembali. Di sejarah perkembangan bahasa Indonesia kita akan belajar apa saja. Yang pertama itu perkembangan bahasa Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Berarti tahun berapa? Di bawah tahun berapa? Di bawah tahun 45. Kemudian peresmian nama bahasa Indonesia pada masa pasca kemerdekaan. Pasca artinya apa? Setelah. Kemudian perkembangan bahasa Indonesia pada masa reformasi ini kapan? Sekarang ini Lagi. Sedang berarti. Ya. Kemudian kenapa sih bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa Indonesia? Itu
kita akan bahas. Kalian ketahui tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Ditulis di kertasnya. Jangan banyak-banyak, seperti biasa hanya sekedar evaluasi awal. Kemudian kalian setelah belajar sama nggak pemahamannya sama sebelum belajar, itu tujuannya. Kemudian kalian harus buka puisis, kemudian itu adalah kodenya. Apa sih yang kalian ketahui tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia? Yang kalau pertanyaan-pertanyaan misteri biasanya cepat, singkat, padat, dan jelas jawab. Kemudian politis dan yuridis. Jadi politis itu tidak ada apanya? Tidak ada undang-undang ya, nama undang-undang itu tidak ada berkasnya. Jadi diucapkan lisan itu. Ada dia kertasnya tetapi dia tidak disahkan. Cuma ya. Kemudian kalau yang secara yuridis itu udah ada. Di tahun itu undang-undang dasar udah ada, pasal-pasal juga udah ada, aturan sudah ada. Kemudian yang ini banyak yang salah. Dia dilihat lagi yang mana yang salah banyak. Yang ini yang benar ya. Jadi ada 7, tapi misalnya menanyakan 3. Kemudian kita akan belajar tentang sejarahnya. Yang awal bahwa kalian tahu bahasa itu apa, sudah tahu kemarin. Sekarang kalian cari kata kunci bahasa Austronesia. Kalau bahasa nasional udah tahu kan bahasa Indonesia. Lingua franca juga udah ada di sini. Lingua franca itu adalah bahasa pokok. Bahasa Indonesia berasal dari apa? Bahasa Melayu. Bahasa Sanskerta pernah dengar? Nah, biasanya ada di mana? India. Kalau kalian mendengar pernah? Enggak. Nah, dialek Melayu ini dia punya beberapa gabungan Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jadi kalau kalian ke tempat-tempat tersebut masih bisa berkomunikasi dengan lancar. Kemudian bahasa Melayu itu berasal dari mana? Ini pertanyaannya. Bahasa Melayu itu ada bahasa Melayu Riau, ada di Kepulauan Melayu di Provinsi Riau Kepulauannya. Kemudian ini tersebarnya di mana? Pertama ada di Sumatera, Indonesia. Jadi bahasa Melayu merupakan apanya bahasa Indonesia? Bahasa Melayu. Dasar kan? Siapa duluan? Bahasa Indonesia apa Melayu? Melayu. Sampai dengan pasti ya, kalau ditanya dari mana bahasa Indonesia berasal, berarti dari bahasa Melayu. Dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu berasal dari Melayu Riau. Jadi, nah ini adalah bukti-bukti. Ada beberapa prasasti. Ini punya prasasti itu menurut kalian bentuknya apa? Prasasti itu bentuknya apa? Tulisan itu adalah bentuk prasasti. Batu benar, kemudian ada di tembok, kemudian batu lagi, kemudian tersebarnya di sana. Ya, pada abad ke-7. Siapa yang pernah lihat batu? Batu adalah prasasti. Kemudian kalau sekarang ada nggak persamaannya dari prasasti apa ya kalau zaman sekarang? Bisa. Teknologi benar, lebih spesifik lagi. Itu di zaman kalian, zaman saya masih pakai catat, yang arsip, kemudian perpustakaan, ngambil itu masih. Di zaman kalian di 5 tahun lalu bisa muncul sekarang kan betul-betul itu juga persamaan nama dari ini. Kalau ini kan dimuseumkan, kalau kalian
Jejak digital kalian juga diarsip sebenarnya, tetapi dalam dunia digital. Jadi bisa dipahami prasasti itu apa? Benda, batu, apa lagi? Apa? Buku? Prasasti ini tadi ada di zaman purba, bentuknya. Batu, selain batu? Di gulung-gulung, traktor gitu. Jadi kita bakalan main-main sebentar. Jadi saya minta kalian semua buat tiruin suara yang ada di gambar selanjutnya. Oke. Kalau kayaknya yang kelas. Oke. Oke. Yang pertama, next. Sekarang bukan suara tapi tebak lambang apa itu? Oke. Next. Oke. Next. No, tidak boleh berarti ya. Oke, betul. Oke. Jangan Melayu nanti abad-abadnya jauh banget ya, abad ke-15. 15 itu ada yang tadi tidak tahu ini bulan apa? Kemudian ini bahasa Melayu zaman Belanda. Itu adalah pulau Indonesia. Mau di mana? Aku sekarang di mana dia? Itu yang kayak ayam. Nanti ya kita di sini sudah kecil ada kerajaan, kemudian ada Indonesia, kemudian Tiongkok dan Gujarat. Ada yang ini pulau apa? Kok tahu? Iya kan kami dari sana. Di bahasanya adalah bahasa Melayu. Kemudian kosakatanya banyak dipengaruhi Islam, tadi kan banyak dipengaruhi oleh agama Islam. Mayoritas, benar mayoritas pada saat itu adalah Islam. Bahkan pemimpin-pemimpin pada saat itu kan Islam juga. Jadi yang terpengaruh memberikan edukasi, kemudian sosialisasi, dipercaya pasti mereka kan. Soalnya kerajaannya pas zaman itu paling banyak Islam. Ya, benar Islam. Hindu pun kalah pada saat itu. Sudahnya jauh lebih dahulu. Ya, kemudian kalau Islam itu sampai sekarang mayoritas ya. Jadi kalau misalnya kalian sekarang kita akan tirukan suara untuk ke depan. Tirukan suara ya. Ketika sudah di next slide, kalian harus menirukan suara yang ada di depan. Tahu kan menirukan suara? Tahu suara ya. Ada yang juga ya. Lihat kata kunci, karena di bahasa itu sering salah definisi ya, jadi maknanya nggak nyampe antara saya dan kamu. Ketika yang ini benar, kemudian kamu berpikir bahwa nanti akan begini juga, gitu pada tambah apa ini pertanyaannya? Stop, jangan. Nggak pakai, gimana? Sampai sini bahasa itu apa? Sampai sini. Apa? Ini adalah contoh dari yang tadi dijelaskan. Jadi kalau perkembangan bahasa yang Melayu di Indonesia itu tidak langsung ketemu bahasa yang kalian pakai sekarang. Jadi yang pertama itu ada Melayu yang lama. Jadi ada penambahan OE, Soe Karno, kemudian nama-nama anak-anak sekarang masih ada kok yang pakai Dejojo gitu, DJ, OOO itu ada. Nama-nama kalian mungkin ejaan lama juga ada yang masih pakai nama keluarga besarnya di belakangnya itu masih ada pakai itu. Tetapi dalam bahasa sehari-hari itu dianggap tidak efisien ya. Mubazir umumnya. Kemudian baru ada Kongres Pemuda 2 tanggal 28 Oktober 1928. Itu hari apa? Kemudian ada pasal 36 Undang-Undang Dasar yang mana termasuk politis atas atau bawah?
Kemudian ini adalah periodisasinya. Jadi tadi udah banyak kali lebar, mungkin belum kemana sih dia gitu kan. Sekarang lebih sederhana lagi, cuma 3, dari Melayu klasik atau kuno. Kemudian ada Melayu tengah, maksudnya Islam dan Belanda. Kemudian baru Melayu baru. Jadi Melayu baru ini masih jauh juga dengan kalian 1901. Kalian akhirnya 2000 ya. Peristiwa yang berkaitan. Nah, ini tadi kita udah belajar ada 2, yang 18 Agustus 1945 sama yang tanggal 28 Oktober. Bukan yang paling Ini baca bahasa negara. Nanti bisa kaget lagi apa sih bedanya. Jadi ini adalah bahasa negara. Indonesia itu bahasa yang digunakan secara umum. Kalau bahasa negara, bahasa yang diakui oleh negara. Diakui oleh negara. Itu udah ada benar. Yang lebih nyaman cek. Masih normal. Kalau bisa itu kan yang kita maksud dia bacanya mengartikan gitu. Soalnya kan apa cara nadanya bilang ini kan mempengaruhi maksudnya gitu juga. Kalau dia kemana gitu. Kalau bisa tidak Banyak miskomunikasi ini kan cek. Miskom. Jelas kalau bahasa itu beda-beda. Kan memang beda-beda. Kemudian tadi kenapa sih bahasa Indonesia antara daerah satu dan daerah lainnya sangat berbeda? Tadi ada di situ. Karena Dari apa? Dari kursi. enggak dari tempat yang satu ke tempat yang lain lebih jauh sejarah. Oh, karena ada terdistribusi. Jadi kita bagi aja ya kecil banget, tapi selatnya adalah laut. Ke pulau sebelah itu laut, jadi kita tidak berbaur. Jadi bahasanya cukup banyak dan tidak mirip. Jadi di pulau ini Indonesia di sini sama di sini jauh. Mungkin Jawa, Bali dekat, jadi ini masih mirip. Tugasnya di sini tidak dibawa ulang, tidak menjadi PR. Kan sudah belajar tentang sejarah bahasa Indonesia dari MC bisa buka e-learning kan? Bisa. Lihat materinya, kemudian kalian perkirakan untuk durasi 1 menit presentasi dari kalian. 1 menit, jangan semuanya dibaca. Jadi apa sih? Bagaimana sih sejarah bahasa Indonesia? Ini kan baru di angka 4. Kita selesainya di angka 9. Saya akan mencoba untuk mempresentasikan apa yang sudah ada di dalam slide. Yang pertama kita akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa, di mana ada beberapa poin. Yang pertama adalah perkembangan bahasa Indonesia pada masa pra kemerdekaan, dan yang kedua adalah peresmian nama bahasa Indonesia pada masa pasca kemerdekaan, dan yang ketiga adalah perkembangan bahasa Indonesia pada masa reformasi yang sekarang yang sedang berlangsung. Dan alasan bahasa, dan kita akan masuk juga kenapa bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa Indonesia. Slide selanjutnya adalah bahasa Indonesia menjadi rumpun bahasa Austronesia. Bukti digunakannya bahasa Melayu sebagai alat komunikasi sejak zaman Sriwijaya. Yang pertama, kedudukan bukit di Palembang pada tahun 686 Masehi. Yang kedua, Talang Tua di Palembang tahun 684. Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686. Dan selanjutnya buktinya adalah Karangbari di antara Jambi dan Sungai Musi pada tahun 688 Masehi. Dan bukti terakhir adalah Bogor di Bogor tahun 1900. Selanjutnya ke bahasa Melayu pada abad ke-7. Jadi bahasa Melayu itu digunakan pada masa Kerajaan Sriwijaya sebagai bahasa resmi pemerintahan dan bahasa
kebudayaan. Nah, di dalamnya itu ada bahasa pengantar dalam pembelajaran ilmu agama dan bahasa perdagangan. Jadi di sini juga ada prasasti sebagai bukti kalau bahasa Melayu ini digunakan di zamannya Kerajaan Sriwijaya. Perkembangan bahasa Melayu. Jadi ada satu orang namanya Raja Ali Haji. Dia menuliskan kamus bahasa Melayu sehingga memiliki kaidah dan dokumentasi kata yang terdefinisi dengan jelas. Penggunaan bahasa Melayu untuk administrasi. Pemerintah kolonial Hindia Belanda menggunakan bahasa Melayu untuk membantu administrasi bagi pegawai pribumi karena penguasaan bahasa Belandanya dinilai lemah. Jadi kata pribumi di sini itu untuk warga negara Indonesia pada zamannya. Lalu standarisasi bahasa Melayu oleh Belanda. Sejumlah sarjana Belanda mulai terlibat dalam standarisasi bahasa dan mengenalkan bahasa Melayu di sekolah-sekolah dan lembaga pemerintahan. Sastrawan juga mulai menulis karyanya dalam bahasa Melayu. Untuk perkembangan bahasa Melayu di Indonesia sendiri, itu ada juga kitab namanya Kitab Logat Melayu, di mana membentuk varian bahasa sendiri yang mulai berbeda dari induknya dan dinamai bahasa Melayu Van Ophuijen yang dimana Van Ophuijen itu merupakan ejaan pertama, salah satu ejaan pertama. Lalu pada saat Kongres Pemuda II itu berarti kita menyatakan bahwa bahasa Indonesia itu sudah ada, tapi belum ditetapkan karena masih memasuki pada zaman kolonial. Lalu untuk berikutnya itu ada Indonesia itu ditulis oleh salah satu sarjana berkebangsaan Inggris pada tahun 1894, namanya itu J.R. Logan. Lalu kata Indonesia pun dipopulerkan oleh seorang sarjana Belanda dalam karangan mereka, yaitu nama sarjanawan tersebut adalah Adolf Bastian. Lalu Rasanya masih kalem ya, jadi ada Di sini aja kali. Jadi pembelajaran hari ini sudah selesai. Kemudian karena bagus-bagus semua presentasi yang belum presentasi minggu depan pasti dapat. Sama sistem pembelajaran sama, pembukaan ingat lagi apa pelajaran sebelumnya, kemudian jelasin, kemudian ada game sedikit, kemudian baru presentasikan apa yang telah didapat. Semoga tidak lupa ya minggu depan ya. Thank you untuk hari ini, kita akhiri. Selamat foto dulu. Siap. Foto dulu. Demikianlah penyampaian video PDD UKT-PT bagian pembelajaran atas nama Niketut Peri Kusumaningrum SDD MPD. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak berkenan dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan Om Santi Santi Om, wassalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.